Shalom. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, kita harus ingat yang punya kitab biasa di sekolah minggu, oke? Kalau ibu tanya apa kabar, jawabannya dengan gerakan sambil berdiri. Ya kak, kita coba ya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ah, yesnya ada semangat. Ulangi ya. Oke, apa kabar adik-adik? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Nah, begitu dong. Walaupun kita masih berada di rumah, kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita angkat pujian belalai gajah. Belalai gajah yang panjang, saya burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Sekali lagi kita pakai gerakan. Belalai gajah yang panjang, saya burung dara, ikan di laut berenang, Tuhan penciptanya. Ayo masih tetap berdiri. Kita mau lebih semangat, lebih bersukacita. Kita angkat pujian dalam suka duka. Dalam suka duka kita tetap harus tersenyum dan tetap harus memuji Tuhan. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diejek dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap tersenyum. Dalam suka duka bukan tetap tersenyum, diejek dihina bukan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi bukan tetap terkasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur kembali kami mengucap kepadamu ya Tuhan, di mana sepanjang hidup kami Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan juga kesehatan. Tuhan Yesus, kami begitu bersyukur Tuhan, di
buat adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati setiap pertumbuhan mereka, berikan mereka Tuhan semangat meskipun masih beribadah di rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai ibadah kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami Bapa, dan inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian, Jalan Serta Yesus. Halo adik-adik sekolah minggu, Amang harap masih tetap semangat karena kita tadi sudah bernyanyi memuji Tuhan yang dipandu oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Dan sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats pengajaran. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga yang memberikan kami kesehatan, sukacita, dan bahkan waktu untuk beribadah di rumah saat ini. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau melalui Roh Kudus-Mu memberikan hikmat bagi kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, kita akan membaca nats pengajaran firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Marilah kita dengarkan demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah. Tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya, "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu.
Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah yang akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan tadi sudah kita dengarkan dan bercerita tentang seorang raja Israel, yaitu namanya Raja Hizkia. Hizkia adalah seorang raja yang memimpin umat Israel, dan dia adalah raja yang bijaksana dan sangat setia kepada Tuhan. Raja Hizkia tidak memperbolehkan adanya penyembahan kepada berhala-berhala di daerah kerajaannya. Jadi seluruh umat dipastikan tidak boleh menyembah Allah-Allah lain, berhala-berhala lain. Coba kita baca 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Di sana dituliskan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Hizkia sebagai seorang raja yang setia kepada Tuhan menunjukkan kesetiaannya dengan melarang orang Israel menyembah dewa-dewa atau ilah-ilah lain. Dia hanya mengizinkan umat Israel menyembah Tuhan Allah. Dia hanya mengizinkan umat Israel menyembah Tuhan Allah. Dalam nas pengajaran firman Tuhan, dalam ibadah kita hari ini diceritakan bahwa Hizkia sakit. Bahkan Tuhan sudah berpesan kepadanya melalui Nabi Yesaya bahwa dia akan mati. Tuhan sudah berpesan kepada Yesaya mengingatkan bahwa Hizkia akan mati oleh karena penyakitnya. Tadi kita baca dalam ayat 1, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Tetapi adik-adik, setelah mendengar itu, apa yang dilakukan oleh Hizkia?
Dalam ayat 2 dan ayat 3 dituliskan, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Hizkia berdoa dan dengan menangis memohon kepada Tuhan supaya Tuhan berbelas kasih mau menyembuhkan penyakitnya. Nah, di sini kalau Hizkia berdoa sambil menangis, itu pertanda bahwa dia sungguh-sungguh memohon. Dia dengan sepenuh hati meminta kepada Tuhan dan percaya Tuhan akan menjawab doanya. Nah, apa jawaban Tuhan atas doa Hizkia, adik-adik semua? Di dalam ayat 5, kita baca ayat 5 dituliskan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Ternyata Tuhan menjawab doa permohonan Raja Hizkia. Hizkia akhirnya disembuhkan oleh Tuhan, bahkan umurnya ditambahkan lagi berapa tahun? 15 tahun. Raja Hizkia sembuh dari sakitnya dan Tuhan tambahkan umurnya 15 tahun lagi. Tetapi adik-adik, Hizkia tidak hanya berdoa, Hizkia juga berobat. Nah, kita baca dalam ayat 7. Di sana dituliskan, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kue ara ditaruh ke atas barah atau luka Hizkia, Tuhan memberkatinya dan Hizkia pun menjadi sembuh. Adik-adik sekalian, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk percaya kepada Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Bukan hanya untuk kesembuhan penyakit, tetapi untuk semua hal yang perlu dalam hidup kita. Tetapi sambil percaya dan berdoa, kita juga harus melakukan sesuatu yang sejalan dengan doa kita itu. Itulah yang disebut dengan ora et labora, berdoa sambil bekerja, melakukan sesuatu yang sejalan, searah dengan apa yang kita doakan. Misalnya seperti ini adik-adik, kita semua ingin supaya virus corona hilang, lenyap dari muka bumi ini, dari tempat tinggal kita ini, dari Indonesia ini. Maka kita berdoa kepada Tuhan dan harus percaya bahwa Tuhan pasti menghilangkannya. Tetapi adik-adik, sambil berdoa kita juga harus tetap menjaga diri supaya tidak tertular virus, yaitu dengan cara apa yang dianjurkan oleh pemerintah, cuci tangan bersih dengan sabun dan air sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, atau sebelum keluar rumah atau mau masuk rumah. Pakai masker, menjaga jarak dengan orang lain, olahraga, makan teratur, dan lain-lainnya. Kalau kita melakukan itu, itulah bukti kita percaya kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada apa yang diaturkan oleh pemerintah untuk menjaga kesehatan, itu adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan kita. Maka pasti doa kita didengar oleh
Tuhan kita. Adik-adik sekalian, orang-orang yang taat dan setia, percaya kepada Tuhan, yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan, pasti akan mendapat pertolongan Tuhan. Maka adik-adik, mari kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita percaya kepadanya. Dia akan mendengar doa kita, yaitu Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang kita percayai dan kita sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga buat sapaan firman-Mu untuk kami hari ini, yang mengingatkan kami bahwa kami harus percaya ketika kami berdoa dan memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan menjawab doa kami. Sambil kami berdoa dan percaya, kami melakukan sesuatu yang sejalan dengan apa yang kami mohonkan. Biarlah kami mampu seperti Raja Hizkia yang di dalam kesetiaannya tetap berharap Tuhan akan menolongnya. Demikian kiranya kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, akan tetap percaya dan yakin Tuhan akan mendengar doa-doa kami. Terlebih pada saat ini ketika penyebaran virus corona masih terus berlangsung, biarlah Tuhan yang berkuasa mengusirnya, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Kami dapat beribadah di gereja, kami dapat bersekolah kembali di sekolah nantinya, dan melakukan kegiatan-kegiatan kami semuanya. Berkatilah seluruh anak-anak-Mu sekolah minggu yang saat ini masih berada dan beribadah di rumah. Berkati mereka ya Tuhan, senantiasa dalam keadaan sehat. Terima kasih ya Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan menyembah Engkau. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Kini kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siapkan persembahannya, kasih yang terbaik buat Tuhan sampai kita mengangkat pujian di sorga. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Persembahan kami
Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera.